Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nuryanto dari Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waru dalam acara Silaturahim Ramadan atau Safari Ramadan. Ini sampai lupa ini ya. Nah, kali ini saya sudah ada di Masjid Ar-Rahmah PP Legi dan saya ini di sebelah saya sudah ada ketua takmirnya ya. Kita kenalan dulu guys. Nama Bapak siapa nih? Khairuddin. Khairuddin. Panggilannya? Ya, ada yang panggil Mas Udin, ada yang panggil Cak Udin, ada yang tapi biasanya Pak Khairuddin gitu. Tapi kalau di tempat lain malah saya lebih dikenal di satu komunitas Jawanya Pak Coy gitu aja. Oh, Pak Coy. Mr. Coy. Iya, karena cuma di awalnya gitu aja kan nama saya CHOI Rudin gitu. Oh. Jadi panggil Pak Coy gitu aja. Jadi oleh junior biasanya lebih apa ya, lebih akrab gitu aja. Oh, dipanggil Pak Coy. Iya, nggih. Saya manggilnya Pak Udin mawon nggih. Nggih, monggo. Nggih, Pak Udin, kalau dari namanya ini kayaknya bukan orang Jawa nggih. Oh, enggak, asli Jawa. Asli Jawa itu. Itu nama pemberian dari kakek saya dulu katanya. Oh. Kata ibu saya itu dulu. Nggih, Khairuddin. Khairuddin itu kan khair itu kan baik. Din itu kan agama. Iya. Berarti harapannya itu menjadi seorang yang agamanya itu baik gitu. Insya Allah seperti itu. Oke. Dan alhamdulillah sekarang sudah terkabul. Sudah menjadi ketua takmir. Oke, di Masjid Ar-Rahmah ini kegiatannya selama Ramadan ini apa saja, Pak? Agenda Ramadan di sini ya yang pertama yang pasti yang jelas taraweh ya. Taraweh, sholat taraweh sama tausiah. Biasanya seperti itu, tausiah. Dan ustadz-ustadznya itu memang dari yayasan sendiri mengambil yang apa ya, yang kualitatif gitu loh. Oh, jadi iya. bener-bener memberikan jamaah itu pencerahan, edukasi yang bermutu, yang berwawasan ini. Rata-rata dosen dan juga ini ada satu dosen favorit saya, Ustadz ini Agus Widianto. Oh, nggih, Ustadz Agus Widianto ini memang luar biasa. Iya, nggih. Itu guru saya ngaji, guru saya di kajian apa saja itu biasanya. Nggih. Kok tahu kalau ustadz-ustadznya ini berkualitas, Pak? Apa diseleksi dulu? Iya, ada di sini tuh kan ada ketua yayasan namanya Abah Ridwan Abu Bakar. Jadi beliaunya juga dosen di UINSA. Dan rata-rata yang diminta untuk bertausiah di sini ya rekan-rekannya sendiri aja biasanya seperti itu. Dan juga mungkin ada kiai-kiai yang mungkin beliau kenal. Oh, nggih. Nah, pada saat kita mau memberikan masukan, oh Ustadz ada Ustadz ini, loh bagus enggak itu ustadznya? Terus kayak kan seperti apa ya, dipertanyakan kualitasnya gitu. Okay. Kalau saya sih paling enak ya ustadz aja yang cari visible. Iya, tolok ukurnya beda. Iya. Baiknya kita mungkin dengan baiknya Ustadz Ridwan mungkin beda. Iya, beda. Beberapa hari yang lalu kita kan cari ustadz untuk mengisi di sholat Id. Jadi sebagai khotib sholat Id itu kita memang diberikan seperti kesempatan untuk mencari kan. Kemudian ada 1, 2, 3 pasti pertanyaan, siapa? Saya sampean kenal. Nah gitu kan. Oh yang itu Ustadz yang kemarin tuh ceramah di oh iya coba dicoba gitu. Akhirnya kan beliaunya memang harus tahu bener-bener kualitasnya itu, tahu supaya nanti tidak membuat kecewa para jamaah istilahnya. Tepatnya seperti itu. Oh. Yang diutamakan adalah kenyamanan dan kepuasan jamaah gitu aja. Oh, oke. Nggih. Yang pertama jadi seperti masjid-masjid yang lainnya, Pak nggih. Iya. Ada sholat taraweh, kemudian ada tausiah. Tausiah, iya. Nah, kalau imamnya ini apakah ada imam tersendiri atau sekaligus penceramahnya itu? Ada yang sekaligus penceramah, kan dilihat dari disiplin ilmunya juga. Ada yang ustadz itu qori juga. Nah, itu diberi kesempatan untuk imam juga. Terus kemudian tapi kita di takmir di sini itu sudah menyediakan ustadz untuk
imam-imamnya. Jadi sudah kami seleksi juga. Pasti kan seleksi itu kan berdasarkan kebiasaan sehari-hari jadi imam di sini. Satu bacaannya, kemudian pastilah orang-orang itu tahu, kenal, oh ini bacaannya bagus, terus kemudian agamanya juga bagus. Akhirnya menjadi satu satu tolak ukur. Oh ini pantas, ini pantas, ini enggak untuk sholat tarawih itu. Oh, nggih. Kemudian apa lagi Pak? Programnya atau kegiatannya ini, agendanya ini? Mungkin buka bersama? Oh iya, buka bersama itu dilaksanakan. Ini beda takjil sama buka bersama ya. Kalau takjil kan tiap hari. Tiap hari kita memberikan ya seperti kue-kue hanya untuk sekedar untuk membatalkan puasa, kue sama air minum, kemudian setelah itu sholat maghrib. Tapi untuk buka bersama itu satu minggu itu satu kali untuk hari Ahad saja, dan itu disiapkan makan tapi tidak bebas dimakan di sini atau dibawa pulang, makanya kita sediakan nasi kotak. Nasi kotak kita targetkan kira-kira 100 antara 90 sampai 100 kotak gitu. Karena biasanya jamaah yang di sini, yang jamaah asli itu maksudnya tiap hari rata-rata 70 orang. Jadi mungkin dari luar atau ada musafir datang sudah kita siapkan untuk buka bersamanya itu. Nah, sebelum buka bersama tiap minggu itu kita adakan kajian sore, biasanya 4:30 kita mulai sampai maghrib itu. Kajian ya mungkin sedikit kajian, bahkan ada dulu sempat kita isi pengajian taksin. Jadi untuk memperbaiki bacaan-bacaan atau mungkin perkaya ilmu tajwid dan juga makhrajul huruf supaya bacaan kita tuh. Tapi ya rata-rata yang ikut orang tua-tua. Jadi yang anak-anak muda kan sudah di TPG biasanya. Nah, untuk itu ngisi kegiatan di Ramadan itu, makanya tiap Ahad itu diadakan tahsin itu dulu lah. Sekarang insya Allah kita laksanakan juga. Jadi kita koordinasi sama ustadznya. Itu terus untuk ada juga selain buka bersama di sini itu ada acara yang dikhususkan untuk anak-anak. Jadi usia antara 4 tahun sampai 12 tahun. Itu namanya Ramadan Anak Ceria. Ramadan Anak Ceria itu tujuannya mengisi hari libur, kan itu pada saat libur puasa biasanya. Hari Minggu berarti? Hari Ahad sama Minggu. Hari Sabtu sama Ahad. Hari Ahad sama Sabtu. Dan itu pun tidak terlalu lama. Bukan seperti pondok Ramadan atau itu hanya waktunya sekitar hanya 2 jam selama 2 hari itu. Jadi setelah sholat asar sampai buka puasa itu 2 hari. Dan itu diisi oleh beberapa ustadz dan juga remaja-remaja masjid di sini, dan di backup sama ketakmiran juga. Tempatnya di mana Pak? Ya di masjid ini. Enggak, maksudnya di ruangan utamanya atau di luar? Di ruang utamanya. Utama yang kita sholat tadi itu? Ya, ini kan supaya kita anak-anak itu nyaman, ada AC-nya, terus kemudian lebih kondusif gitu loh. Dan memang saya rasakan tadi setelah saya masuk, kemudian ikut sholat, kemudian ikut tausiah tadi, itu memang suasananya ini Masjid Ar-Rahmah ini luar biasa adem, katuan saya Pak. Untung para jamaah itu langsung datang, terus langsung penuh. Langsung penuh. Jadi nggak terlalu dingin. Sebenarnya kapasitas Masjid Ar-Rahmah ini berapa jamaah Pak? Kalau kapasitas di dalam itu, kalau kapasitas untuk orang sholat ya, orang sholat itu ya sekitar 100 orang Mas. 100. Itu yang di dalam Ya, di dalam saja. Tapi kalau sampai di luar sampai 200 lebih. Sampai 200. Kan biasanya itu teras ini, teras sana, kemudian teras yang sebelah sana. Ada juga halaman TK itu kalau memang tidak memenuhi itu siap dan
ini juga kalau memang memang harus ada pemekaran ya, parkirnya agak ke sana udah kita gelar karpet gitu. Jadi untuk yang hari pertama kemarin tuh sangat banyak sekali, hingga sampai keluar sana penuh, sana juga penuh. Nggih. Itu kebanyakan bapak-bapak atau jamaah ibu-ibu ini, Pak? Hampir seimbang. Tapi kalau tiap hari itu banyak yang bapak-bapak. Banyak yang bapak-bapak. Iya. Wah, ini berarti perbandingan antara bapak-bapak sama ibu-ibu ini kan. Kalau di sini itu kan ada 5 soft, kalau misalnya full itu sampai 6 soft. Tapi ibu-ibu itu hanya 2 soft. Berarti masih banyak bapak-bapak Pak ke sini. Iya. Berarti masih banyak laki-lakinya di dunia ini dibandingkan dengan perempuannya, kan begitu? Di mana-mana saya wawancara itu memang banyak yang bapak-bapak gitu, Pak. Iya. Atau memang ibu-ibunya ini ya memang di rumah gitu loh. Yang wajib sholat di masjid kan bapak-bapak. Oh iya, nggak jadi yang ibu-ibu, bapak-bapak kalau di sholat di rumah ya jadi bapak soleh. Iya, ini harus didengarkan ini ya. Jadi kalau lelaki soleh itu sholatnya di masjid. Sholatnya di masjid. Kalau laki-laki solihah itu di rumah. Di rumah. Ini ilmu baru ini, Pak. Iya. Kemudian kalau sholat subuh, Pak. Iya. Sholat subuh ini apakah juga ada tausiahnya? Untuk Ramadan ini memang khusus kita agendakan selalu ada kultum tausiah. Oh, oke. Terus kemudian ustadznya kita gilir aja semua jamaah yang di sini. Ya. Tapi yang bersedia gitu aja. Kalau nggak bersedia dijadwalkan ya tetap aja nggak mau. Oh, jadi semua jamaah kita berikan pilihan apa berkenan untuk dijadwalkan ngisi tausiah kultum itu. Kalau mau ya kita jadwalkan. Intinya untuk memberikan kesempatan mungkin berbagi ilmu, mungkin sedikit aja tapi bagaimana berbagi ilmu itu kepada sesama untuk kebaikan masjid kita ini itu. Terus ya itu untuk mengisi Ramadan juga supaya majelis ilmunya itu lebih banyak gitu pada bulan-bulan Ramadan ini. Nggih. Dan memang saya rasakan kalau di Ar-Rahmah ini kompak jamaahnya, Pak. Walaupun tidak sebesar masjid lain mungkin, tapi kekompakannya ini, Pak, saya rasakan, Pak. Alhamdulillah ya. Masjid ini dinamakan Ar-Rahmah ya. Ar-Rahmah itu kan artinya kasih sayang Allah ya. Ya, mungkin tujuannya dari para pendiri itu ya dari masjid inilah Allah akan memberikan kasih sayang kepada jamaahnya sehingga jamaahnya saling menyayangi satu sama lain seperti keluarga. Saya rasakan sekali memang ada kekompakan di sini di Masjid Ar-Rahmah ini. Jadi sampai berbagai acara itu kita itu kadang nggak sulit nyari dana apa gitu. Pokoknya ada yang datang kasih makanan, datang yang jual bakpo itu biasanya Pak Herman itu bawa bakpo di situ, sudah taruh meja itu udah kita makan bersama gitu. Ada semacam kekompakan gitu. Kalaupun ada yang sakit, segera kita besok, segera kita berkunjung. Jadi bukan hanya untuk bersenang-senang, sedih, susah kita bersama. Jadi ada yang sakit semuanya sepertinya merasakan sakit seperti itu. Oh, luar biasa. Ini harus menjadi contoh untuk jamaah masjid yang lain ini, Pak. Kebersamaan itu memang luar biasa ya. Iya. Jadi kebersamaan itulah yang memang kita jaga selama ini. Dari seperti misalnya ada jamaah yang baru atau gimana ya, sebisa mungkin kita rangkul. Bagaimana beliau itu merasa nyaman di sini. Malah di sini itu ada namanya majelis kopi. Majelis kopi, Pak. Iya. Nah ini yang membedakan Ar-Rahmah dengan yang lain ini. Iya. Kita sediakan teh, kopi bagi siapa saja dan juga minum yang dingin atau minum yang bagi siapa saja yang datang atau sholat atau musafir yang mungkin
haus ngelak ya, Nggih. kami persilahkan ngopi. Nah, biasanya majelis ngopi itu Nggih. itu setelah ba'da sholat asar Nggih. ataupun ba'da sholat isya, Oh, karena nggih. waktunya agak longgar. Nggih. Nah, itu. Tapi selama pengalaman kita adakan majelis kopi ini, justru ide-ide itu Bermunculan. malah datangnya dari situ. Asalnya omong-omong santai gini. Nggih. Gimana ini? Oh ya, kita adakan haul apa namanya waktu apa ini? Nggih. Hari ulang tahunnya Ar-Rahma ini. Ar-Rahma, nggih. Apa ya? Jalan sehat. Oh, nggih monggo. Kemudian gimana untuk kesehatan para jamaah ini? Oh, kita adakan gowes bareng. Oh, Kita adakan kajian apa? Ya asalnya dari omong-omong gitu. Nggih. Memang orang Indonesia ini ya, Mbak, kalau inspirasinya itu kebanyakan dari ngopi tadi itu. Oh, iya. Kalau misalnya buka buku itu nggak ada inspirasi malah. Iya, Malah bosen. bunel, iya bosen. Tapi kalau ngopi, ini biasanya inspirasi itu akan muncul. Berarti Pak, kesimpulannya harus perbanyak ngopi gitu Pak. Intinya bukan ngopinya, Nggih. tapi di Ngobrolnya. Iya, ngobrolnya itu. Jadi Nggih. insya Allah kalau di masjid itu yang diobrolkan yang baik-baikan pastinya. Nggih. Meskipun itu ada ngopi ya. Nggih. Tapi Ngopinya beda dengan ngopinya beda memang. Ngopinya beda. Di Nggih. sini akhirnya kita bicara program mungkin dari kadang gitu kan di sini itu masjidnya Ar-Rahma ini kebanyakan juga orang PRM juga orang Ar-Rahma. Nggih. Jadi ya sinkron itu. Nggih. Jadi saling Guyub. guyub iya. Nggih. Seperti itu. Kemudian untuk kedepannya Pak, ini kan sudah ada program unik ya, kegiatan unik yaitu tadi itu majelis kopi. Mungkin nanti kedepannya itu punya nggak Pak program yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain? Biasanya kita itu adaptif itu artinya jamaah yang punya ide. Nggih. Ya itu kami akan selalu inovatif. Kalau Nggih. memang itu bisa dilaksanakan monggo. Jadi untuk kesana itu pasti ada ide nggih, kesana nggih. itu. Kemarin tuh ada yang oh Pak gimana? Ada yang ini apa itu meja tenis nganggur. Oh ya dibeli aja. Pingpong. Iya pingpong. Wah, Tapi ini. ada beberapa kali itu akhirnya kok nggak tahu karena kesibukan atau gimana. Buyar. Ya enggak apa-apa, memang namanya juga manusia kan kadang butuh kadang yang tapi kita simpan aja nanti pada saatnya butuh ya kita tata lagi. Kayak badminton juga gitu, kita sediakan lapangan, garis lapangan seperti itu. Terus kemudian yang terakhir kemarin ada jamaah yang notabene mungkin sakit ya, dalam keadaan sakit dan difabel. Akhirnya wah gimana ya enaknya, akhirnya kita buatlah jalan untuk khusus orang difabel itu. Jadi kita buat telosoran itu. Oh. Jadi untuk saya itu pengen sholat tapi keadaan saya gini. Oh ya siap. Jadi saya petugaskan staf, bukan staf ya namanya, relawan yang di sini. Pak, tolong kalau turun dibantu nanti ada satu atau dua nanti. Tapi kita berusaha semuanya bisa membantu. Saya juga kadang membantu mendorong kursi rodanya sampai di depan, kemudian gantian teman-teman siapa yang bisa lah. Yang penting itu jamaah itu merasa satu keluarga, merasa memiliki itu. Nggih. Kalau yang jamaah ibu-ibu, bapak-bapak ini kan sudah guyub, Pak nggih. Kalau dengan remajanya sendiri gimana, Pak? Nah, remaja ini masjid. Remaja ini kan ya gitu pasang surut. Pasang surut itu dalam arti tidak selalu konstan gitu. Ada kalanya kan seperti remaja itu kan usianya seperti itu. Usianya seusia kira-kira mulai dari 14 tahun sampai 20 tahun. Setelah 20 tahun mereka akan punya kegiatan sendiri, kerja, kemudian kerja, menikah. Udah, akhirnya ditinggal. Nah, itu akhirnya kadang ada gap, nggak ada regenerasi. Jadi adanya kegiatan ini pada saat Ramadan gini biasanya kan di masjid ini. Jadi kita baru kita ngundang. Ada RAC, ayo diundang semuanya. Jadi cari aja yang putra putrinya masih remaja diundang semua nanti. Ya, seperti itu. Tapi untuk
kegiatan yang rutin remaja masjid itu tidak ada. Misalnya 1 bulanan atau apa, tapi biasanya temporer, terutama untuk olahraga, biasanya jalan sehat atau sepeda sehat, kemudian kayak Idul Fitri gini sama Idul Adha itu biasanya baru mereka muncul tampil gitu. Tapi secara harian tidak ada. Kajian rutin itu tidak ada Pak Nggih? Kajian rutin tidak ada untuk remaja. Ya memang harusnya ada sih, tapi karena mengingat kok personilnya itu sudah pada tua-tua. Nah, ini termasuk kameramennya ini kan juga alumni remas. Iya, sekarang kan sudah menjadi bapaknya remas sekarang. Tapi ya alhamdulillah putrinya kan sekarang sudah SMP. Ya mungkin kedepannya bisa nanti. Nggih. Sebenarnya saya itu punya program Pak, dan ini saya sampaikan kemana-mana. Ini mungkin mumpung ketemu sama Pak Udin nggih. Saya itu ada program, kalau misalnya Pak diadakan program Biro Jodoh Pak di masjid. Masuk ini kan ketemunya kan di masjid ya, jamaah putri, jamaah putra, ketemunya kan orang-orang jelas semua ini Pak. Daripada nanti cari kemana-mana, gimana kalau menurut Bapak? Saya setuju. Ini contohnya Ustadz Habib ini. Jodohnya di sini. Dari remas untuk remas. Iya. Tapi memang itu juga demi kebaikan juga daripada nyari yang nggak jelas. Yang ini udah setiap hari ketemu, terus ngerti jelunturungane, ini mungkin bisa dijodohkan aja Pak. Iya. Tresno jalaran Soko Kulino. Iya. Nggih. Kemudian Pak, untuk Masjid Ar-Rahmah ini kan 200 jamaah nih Pak. Nah, kemudian untuk parkirnya ini Pak, parkirnya ini muat berapa Pak? Wah, sepeda motor Pak? Selama ini saya nggak ngitung ya. Tapi selama ini cukup Pak? Cukup. Ya cukup. Alhamdulillah cukup. Dan rata-rata jamaahnya itu pakai motor semua. Karena apa? Kebanyakan tidak dekat dari masjid ini, agak jauh. Seperti Ustadz Afif ini kan hampir 1 kilo itu di perumahan sana. Jauh juga ya. Ustadz Agus itu juga jauh di sana. Pasti bawa motor, bawa anaknya, bawa istrinya kan bawa motor gitu. Seperti saya juga gitu. Mungkin ya hampir 1 kilo, 800 meter atau 700 meter dari sini. Jadi bawa motor pasti, dan itu pun satu PR untuk keamanan juga. Jadi gimana caranya kita belum tahu apa kita satpam atau gimana, tapi kan masih selama ini alhamdulillah masih aman. Kita pasang CCTV, kemudian sistem buka tutup, siapa yang carry ya nutup itu. Mungkin ini Pak dibuatkan gerbang otomatis itu Pak. Ya masuk, tapi itu perlu dipikirkan dulu keamanan, keselamatannya juga, karena namanya juga otomatis. Kalau ada orang begitu kecepit kan otomatis kecepit. Iya, saya itu di konstruksi kan seperti itu. Jadi biasanya harus ada perhatiannya, tulit gitu kan, ada keamanan, ada lampunya, ada hazardnya itu. Jadi kalau memang terus kemudian biayanya juga pasti mahal itu. Yang jamaah bapak-bapak sudah, kemudian remasnya sudah dibahas. Nah, ini sekarang ini yang lebih kecil lagi Pak. Di sini apakah ada TPA-nya atau TPG? Ada. Ya TPG Ar-Rahmah itu. Setiap hari aktif Pak? Aktif. Ya untuk puasa ini saya kurang tahu liburnya kapan ya. tapi kayaknya ya lebih awal pulangnya. Banyak juga Pak? 35. Wah, banyak Pak itu. Ya anak kecil-kecil itu. Generasi penerus. Karena itu nanti betul, jadi remas, kemudian jadi takmir. Ini memang harus ada regenerasi Pak. Nah, kemudian Pak, untuk para pemirsa yang melihat video kita ini, mungkin untuk warga daerah sekitar Masjid Ar-Rahmah ini Pak, apa pesannya Pak Udin untuk para pemirsa? Ya sebagai takmir itu hanya sebagai penyelenggara
peribadatan di masjid, istilahnya seperti pelayan. Nah, kita mengutamakan kenyamanan, keamanan para jamaah supaya ibadah itu tenang, khusyuk, nyaman di masjid itu. Terus kemudian kita bersinergi dengan jamaah juga untuk sepertinya membangun keluarga, kebersamaan. Jadi sama-sama merasa memiliki ini masjid memang masjid jamaah. Jadi tidak harus tunggu dibayar atau gimana, kayak seperti sistem keamanannya, kemudian ketertibannya, itu semua kita lakukan bersama. Jadi intinya pesannya kepada semua warga atau jamaah di sini, monggo semakin giat ke masjid, jadi semakin apa ya, bahasanya gedu, bahasa Jombang gedu, Iya. gedu beribadah jamaah di masjid itu. Nggih. Itu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak ke Masjid Ar-Rahmah, Ya, karena wis masjidnya enak pokoknya masjid itu. bersih, nggih, kemudian sejuk, kemudian wis pokoknya nyaman lah. Iya. Ada majelis kopinya juga. Nanti insya Allah kedepannya ada biro jodohnya juga. Oke. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Oh enggak, itu aja saya kira. Oh. Saya enggak mau pesen-pesen, gak enaknya pesen. Kakian pesen. Akan pesan. Oke, terima kasih Pak Udin atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih telah didatangi tamu istimewa. Wah, luar biasa dari PCM. Monggo diunjuk Nggih. teh nih. Nggih, saya closing dulu, Pak. Nggih, nggih. Nah, jadi pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Masjid Ar-Rahmah bersama Takmir, Ketua Takmir Masjid Ar-Rahmah, PP Legi. Dan ini ruangan apa ini, Pak? Sampai lupa tanya ini. Iya, ruangan sekretariat. Oh, ruangan sekretariat dan kursinya empuk, guys. Nah, ya empuk. Ini beda dengan masjid-masjid yang lainnya ya. Oke, terima kasih Pak Udin sekali lagi. Sama-sama. Akhirnya saya Pak Nur, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi wa sallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang hak, berkatalah yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Hadirin rahimakumullah, hadis ini unik ya. Uniknya itu keimanan kepada Allah dan Rasul sallallahu, keimanan kepada Allah dan hari akhir itu dikaitkan dengan yang pertama, berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik maka diam. Yang kedua, beriman kepada Allah dan hari akhir dikaitkan dengan memuliakan tetangga. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah dan hari akhir dikaitkan dengan
memuliakan tamu. Tentu kita sepakat bahwa iman itu sesuatu yang tidak nampak. Iman itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa disaksikan, tetapi implikasi iman itu bisa disaksikan. Sehingga baiknya keimanan seseorang, kalau kita perhatikan kejadian, pernah suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan oleh Jibril tentang Islam. Ya, apa itu Islam? Maka katanya Rasul, antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah ilal akhir, ya. Yang dimaksud dengan Islam itu adalah aktivitas yang bisa disaksikan. Jadi syahadat niku saged disaksikan, sehingga ketika ada orang masuk Islam bisa dipersaksikan, ya. Salat juga bisa disaksikan. Tetapi ketika Rasul ditanya tentang iman, maka iman itu antuk minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Jadi ibu bapak hadirin, keimanan itu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikaitkan dengan aktivitas yang nampak. Yang itu yang pertama tadi terkait dengan perkataan, yang kedua terkait dengan memuliakan tetangga karena kita hidup sosial, dan yang ketiga adalah tentang bagaimana kita memuliakan tamu. Kalau kita melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu dibenci bukan karena beliau itu suka berdusta. Beliau itu dibenci bukan karena beliau itu mungkin tidak bisa memuliakan tetangga. Beliau itu dibenci bukan karena beliau itu tidak hormat kepada tamu. Tetapi dibencinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Apa buktinya? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya, beliau itu nitip pesan kepada Ali, wahai Ali, tolong barang ini berikan kepada si fulan, ini berikan kepada si fulan, ini berikan kepada si fulan. Artinya orang-orang jahiliyah itu meskipun secara akidah itu benci kepada Nabi, tetapi ketika punya barang berharga, entah mau perjalanan ke Syam atau ke tempat lain dalam waktu yang lama, maka lebih tenang barang itu dititipkan kepada Nabi. Hal itu menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu akidahnya itu dinampakkan dalam perilaku kehidupan sosial, bahwa akidah yang benar pasti berdampak baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kurang tepat kalau ada orang secara spiritual baik tetapi karo tonggone kurang bagus. Pernah suatu ketika, ibu bapak hadirin, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk dengan para sahabat di rumah beliau, kemudian ada tamu yang datang kepada beliau, mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam, silakan masuk, ya. Maka ketika masuk itu nampaknya si orang tamu yang baru datang ini membutuhkan bantuan. Ternyata benar disampaikan, wahai Nabi, saya membutuhkan bantuan, saya membutuhkan sesuatu yang saya tidak punya apa-apa. Maka mendengar itu Nabi langsung masuk ke dalam, bertemu dengan istri beliau, ya. Kalau saya bilang bertemu dengan istri Nabi, mungkin jenengan akan tanya istri yang mana, gitu ya. Ya, kalau Mas Khairuddin istri Mas Khairuddin ya sudah itu satu, ya. Tapi kalau Nabi itu kan istrinya lebih dari satu. Maka salah seorang istri beliau itu ketika ditanya oleh Nabi, ini saya punya tamu, ya, bahasa saya, ya, adakah sesuatu yang bisa kita berikan kepada tamu kita ini? Jadi bapak hadirin, karakter kehidupan Nabi dan para sahabat itu kalau kaitannya dengan kemaslahatan, dengan kebaikan, dengan keberkahan, itu semangatnya luar biasa. Maka Nabi ketika mengetahui ada orang yang butuh bantuan itu langsung datang kepada istri beliau, kemudian tanya, ada nggak sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang ini tadi? Maka katanya istri Nabi,
Kita tidak punya apa-apa, wahai Nabi, kita hanya punya air minum yang bisa disuguhkan. Maka kemudian Nabi keluar ya dengan wajah kecewa, kemudian tanya kepada sahabat yang hadir tadi ya. Kepada sahabat yang hadir tadi ditanya, adakah di antara kalian yang bisa memuliakan tamu kita ini? Maka di antara sahabat yang hadir itu ada Abu Ayyub Al-Ansari ya. Abu Ayyub Al-Ansari ini kemudian ngacung ya, menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, saya sanggup ya, biar bermalam di tempat saya jamu. Maka kemudian diajak ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dipersilahkan duduk. Abu Ayyub masuk ke dalam rumahnya, ngomong kepada istrinya. Maka sama seperti yang dilakukan oleh Nabi, wahai istriku, ada nggak sesuatu yang bisa kita berikan? Ini saya punya tamu, saya dapat amanah dari Nabi untuk memuliakannya ya. Maka katanya istri Abu Ayyub, wahai suamiku, saya itu punya makanan, tetapi hanya cukup untuk dimakan anak kita di malam ini ya. Ya, jadi kita bisa bayangkan sesederhana itu, seterbatas itu, tapi Abu Ayyub itu punya semangat yang luar biasa untuk membantu. Maka tanya istrinya, ini ada makanan ya, tetapi hanya untuk anak kita aja tidak kebagian ya. Maka diskusi ya Abu Ayyub dengan istrinya, kemudian ya udah gini aja, anak kita bujuk untuk segera tidur ya, biar tidak jadi makan langsung tidur. Di dalam riwayat yang lain itu diceritakan ajak bermain sampai capek kemudian ketiduran ya. Maka ketika putranya itu tidur, Abu Ayyub bilang kepada istrinya, ini karena jatahnya cuma satu, kan tidak mungkin saya ngasih makan, paling tamunya juga sungkan. Terus gini aja ya, siapkan piring dua, satu ada isinya, satu enggak. Nanti ketika sudah siap, kamu kode saya, matikan lilin ya. Ketika lilinnya dimatikan ya, saya berpura-pura tangting ya, seakan-akan makan ya. Jadi kinten-kinten ibu-ibu ya, ada makanan tinggal satu piring loh ya, anaknya orang maem, kemudian bapak bawa tamu nggak jelas, ini ono tamu ya, kira-kira dikasihkan anaknya nopo tamu nih Bu? Umumnya anaknya ya. Maka disinilah hadirin rahimakumullah ya, kita belajar dan mengakui bahwa generasi terbaik itu adalah generasi sahabat dan yang hidup di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka singkat cerita, Ibu hadirin, itu dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari beserta dengan istrinya. Sampai keesokan harinya Abu Ayyub Al-Ansari ketemu dengan Rasulullah, tapi Abu Ayyub gak cerita apa-apa ya. Maka ketika Abu Ayyub bertemu dengan Nabi tersenyum. Maka apa katanya Nabi? Wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Allah memuji dengan apa yang engkau lakukan tadi malam ya. Jadi Ibu hadirin, keimanan kita ya, itu sangat terkait ya dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sosial kita. Ini adalah potret kehidupan para sahabat dan ini real terjadi Pak. Ini real terjadi, bukan kisah di dalam film yang hanya fiktif, yang hanya cerita biar itu menarik, tetapi ini real terjadi. Jadi potret kehidupan sahabat, ternyata yang dimaknai sahabat itu yang dinamakan rizki ya. Jadi saya ulangi, potret kehidupan para sahabat yang dinamakan rizki itu bukan sekedar kita misalkan ibu-ibu tiap bulan dapat jatah dari suami, bukan ketika kita walimahan kemudian pulang dapat apa Pak? Dapat berkat ya. Tetapi yang dinamakan rizki itu adalah ketika kita kemudian ditakdir oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk melakukan kebaikan, itu adalah rizki ya. Jadi
ketika saya pada kesempatan malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah, ditakdir oleh Allah untuk menyampaikan risalah Rasulullah, itu adalah rizki. Ketika jenengan pada malam hari ini ditakdir oleh Allah duduk di sini, bisa sholat di sini, itu adalah rizki. Ketika kita kemudian duduk buka mushaf baca Bismillahirrahmanirrahim, itu rizki. Maka andaikan Allah tidak memberikan rizki kepada kita berupa hadirnya di tempat ini, mungkin juga ketika mau keluar dari rumah ada tamu datang, ya. Apalagi tamunya dari kampung, nggak situ ke masjid. Atau mau ngaji, ternyata kemudian perutnya mules karena kebanyakan makan pedas, tidak jadi, ya. Maka ibu bapak hadirin, ternyata rizki itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Sehingga ketika kita kemudian memahami bahwa kebaikan itu adalah rizki, saya jenengan ditakdir oleh Allah menjadi orang baik, itu adalah rizki, maka yang namanya kebahagiaan itu ternyata sangat dekat di dalam kehidupan kita. Sehingga ya, olah pikir ini perlu kita latih bapak hadirin. Yang namanya kebahagiaan itu bukan semata-mata kita mendapatkan materi, tetapi kebahagiaan itu bagaimana kemudian kita ditakdir di tempat-tempat kebaikan, yang kebaikan itu kemudian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita takbir, ya Allahu Akbar, ya, kemudian hati kita senang, ya, waktu salam, ya Allah, merindukan ingin sholat lagi. Jadi ketika salam, alhamdulillah dua ya, wis hari gitu ya. Jadi alhamdulillahnya itu kita latih, ya. Ketika kita melakukan kebaikan, alhamdulillah ya Allah, saya engkau takdir, semoga ketemu lagi dengan kebaikan berikutnya. Jadi bapak hadirin, bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita yakini keberkahannya begitu banyak. Kita yakin bahwa semangat beribadah di bulan Ramadan ini meningkat, ya, siapapun, ya. Maka ini perlu kita syukuri, ya, takdir-takdir Allah ini, sehingga kehidupan kita itu kebaikan menjadi sebuah kebutuhan. Karena ketika orang ditanya, pasti jawabannya ingin hidup bahagia. Ternyata bahagia itu ada di sekitar kita. Dan betapa indahnya ketika kebahagiaan kita itu kita kaitkan dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu menjadi sebuah kebutuhan kita, kebaikan itu menjadi sesuatu yang membahagiakan kita, ya. Sehingga disinilah fungsi agama, ya. Fungsi agama itu sebagai pendingin kehidupan, fungsi agama itu sebagai sarana untuk menjadikan seseorang itu kepada fitrahnya, itu adalah agama. Sehingga disampaikan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, disampaikan ad-din an-nasihat, ya. Agama itu adalah nasihat. Nasihat apa? Nasihat untuk memahami bahwa di sekitar kita ini banyak sekali rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan punya anak-anak yang nurut, itu rizki. Punya istri suami yang setia kepada kita, itu rizki. Ketika ketemu teman dimudahkan untuk salaman, ya, mengucapkan salam, saling mendoakan, itu rizki. Karena tidak semua lingkungan yang ada di dunia ini dimudahkan untuk itu. Saya pernah tahu, ya, ketika ya di sebuah komunitas, ya, karena di jamaah kita ini sudah terbangun, ketemu salaman, mengucapkan salam, mendoakan. Saya coba di komunitas yang lain, ya, saya salaman, apa responnya? Bolak-balik salaman, ini. Artinya apa? Ketika kita dikumpulkan di lingkungan yang baik, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mari itu kita syukuri. Maka disitulah kemudian kita merasakan ternyata nikmatnya Allah itu luar biasa. Maka dengan seperti itu, semoga kita tidak kufur nikmat. Nikmat Allah itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Maka mari kita mendekati Allah dengan cara senang, ditakdir oleh Allah menjadi orang baik, ditakdir Allah untuk melakukan kebaikan. Maka semoga Ramadan ini menjadi oase bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita. Kalau Ramadan kita semangat, insya Allah itu akan membawa semangat di bulan-bulan yang lain.
Kalau Ramadan saja kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita untuk ke masjid, tidak bisa menggerakkan lisan kita untuk baca Al-Quran, di luar Ramadan yakinlah itu lebih berat. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur, semoga kita bisa menikmati sajian-sajian di bulan Ramadan dan menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa, la'allakum tattaqun. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.